Akhirnya ketemu lebih kurang 20 ya. Kurang lebih Ketemu 20 motif klasiknya Semarang. Mungkin nanti suatu waktu Pemkor Semarang bisa juga bekerja sama mungkin dengan Mas Eko ya untuk menyebarluaskan informasi ini sehingga juga masyarakat teredukasi. Kita juga terbukukan sejarah kita ada di Semarang ini motif originalnya 20 gitu ya. Sementara Mas Eko baru mampu merepro sekitar 5 motif. Nanti kita lihat ya. 5 motif. Sekarang gini, kita masuk ke kampung batiknya ini. Nah, bagaimana nih, Mas? Katanya Mas Eko nih yang menginisiasi. Itu bagaimana tuh tantangannya, perjuangannya dalam mengembangkan ide kreatif kampung batik ini? Jadi kita memang dalam mengenalkan batik Semarang yang sejarah batik Semarang lama, bahkan proses memproduksi batik di kampung batik juga nggak mudah gitu tantangannya. Tapi tadi ilmu udah dapat dulu ya? Ilmu sudah dapat. Produksi udah mulai? Produksi sudah mulai. Nah, kendala-kendala, permasalahan-permasalahan mulai muncul. Seperti jadi saat saya memproduksi batik, karena pesisir lebih identik dengan warna-warna sintetis atau bahan-bahan kimia. Nah, saat saya memproduksi batik warna hijau, karena Semarang khususnya kampung batik ini sudah 15 cm, 10 cm di bawah laut. Ya, jadi saat hujan banjir, nggak hujan juga banjir karena rob. Nah, itu sekitar sebelum tahun 2010. Jadi saat saya memproses batik dengan warna hijau, nanti limbah saya jadi hijau semua. Jadi saat banjir sekampung sini rob gitu, jadi warna hijau semua. Saat saya mau warna biru, nanti airnya biru semua. Nah, yang paling parah, paling ngeri itu saat saya mau warna merah. Jadi kayak darah gitu. Orang udah pikiran lain ya. Darah apa ini? Ada pembunuhan di mana? Gitu. Nah, akhirnya kebetulan pada waktu 2010 itu. Ini 2010 ya? Ya, sebelum 2010. Nah, 2010 saya kan itu ada pergantian pemimpin nih, wali kotanya diganti. Dari siapa tuh? Dari Pak Sukawi ke Pak Marmo. Oh, Pak Marmo. Pak Marmo. Nah, otomatis kan ketua Dekranasnya ganti juga. Nah, di saat pergantian ketua Dekranasda, nah saya diminta sama beliau, Mas, bisa bantu saya nggak? Iya Ibu, ada yang bisa saya kerjakan. Bisa Mas. Nanti bareng-bareng kita, bersama-sama kita mengembangkan batik. Nah, jadi tertantang nih saya. Ini siap Bu, nih gitu ya. Siap Bu, gitu. Nah, siap Bu. Nah, tapi di situ di samping Ibu mendorong saya memproduksi batik, tapi juga dia menekan saya, Mas, limbahmu Mas. Gitu. Mulai kepikir lagi nih. Ya Bu. Pada waktu itu saya masih sewa. Di mana? Jadi ada di lapangan situ. Oh, dekat lapangan ya? Dekat lapangan. Betul, itu ada 2 rumah yang saya sewa. Jadi satu. Tapi tinggal di sini, tetap tinggal. Belum. Oh, ini belum. Di sini. Ini belum. Ini baru tahun 2012. Oh, 2013. Nah, jadi saya sewa 2 rumah, yang satu buat rumah tinggal, yang satu buat produksi. Nah, sehingga tantangan. Jadi Ibu juga punya tanggung jawab, membina, membimbing. Lu datang ke sini juga? Iya, sering. Sering, hampir sebulan sekali datang. Jadi kalau ke sini lihat, Mas, limbahmu Mas. Iya Bu. Tapi karena saya masih kontrak, masih sewa, jadi saya juga bingung. Ini saya harus buang kemana gitu. Sedangkan itu ke selokan aja kemarin dibuang? Iya, dibuang ke selokan. Tapi saat ada banjir kan dia naik. Gitu. Nah, sampai beberapa menteri eranya Bapak SBY sama Pak Jokowi pernah ke sini. Alhamdulillah. Nah, waktu Pak SBY itu Bapak Sarif Hasan. Oh, Pak Sarif Hasan, Menteri Koperasi ya. Nah, yang kedua itu Bapak Puspa Yoga. Oh, Puspa Yoga, Menteri Pariwisata ya. Koperasi juga. Oh, Koperasi ya. Waktu Pak Jokowi. Yang Bapak Puspa Yoga itu pagi-pagi jam 7 pesawat paling pagi dari bandara. Mas, di mana Mas? Di rumah Pak. Rumah mana? Rumah saya 2 waktu itu, di Kampung Batik sama di Manyaran. Oh, Manyaran. Di Kecamatan Gunung Pati. Di Kampung Batik Pak. Yaudah saya ke sana sekarang. Pak, di sini banjir. Nggak apa-apa, saya mau ke sana. Jadi pas sampai masuk ke gang, dia lepas sepatu, gulung celana, langsung turun gitu. Saya kaget. Waduh, ya udah deh nggak apa-apa, udah terlanjur gitu kan. Memang waktu itu sama Bapak Kepala Dinas dari provinsi. Oh, provinsi. Ya, yang telepon saya Bapak Kepala Dinas dengan Pak Menteri Koperasi gitu. Udah deh, nggak apa-apa gitu. Akhirnya melihat langsung ya, yang evaluasi ya gitu, limbah Mas, limbahnya ya Mas gitu. Oh, limbah ya, diingatkan. Akhirnya saya berpikir, saya harus beli rumah di sini. Saya harus punya tempat di sini karena nyewa ya? Ya,
Dulu nyewa. Akhirnya waktu itu pesan dari Bu Wali yang Bu Sinto, Mas jangan pernah keluar dari kampung batik kalau batik Semarang belum dikenal. Jangan keluar dari kampung batik kalau kampung batik belum terkenal. Aduh, ini jadi satu tanggung jawab saya. Ya, tanggung jawab moral jadinya. Iya, moral. Padahal kalau saya berpikir, kenapa saya di sini? Iya, kenapa dari Pekalongan? Iya, kenapa nggak pindah aja ke kenapa nggak pindah produksi gitu? di sana gitu? Di sini ruangnya sempit. Iya, pemasaran juga sulit. Susah gitu kan. Pengenalan juga belum ada. Susah gitu kan. Iya. Belum lagi masyarakat maaf yang pola pikirnya masih ya individu di sini. Jadi beda kalau saya di pinggir kota. Jadi ada tetangga yang, Bu, ayo Bu sini ikut batik, ayo Bu dikumpulin gitu. Enak. Kalau di sini dia cuek, dia acuh gitu. Karena udah kota kan. Iya, karena udah kota. Jadi apalagi tantangan ekonomi juga macam-macam ya. Pekerjaannya juga macam-macam. Batik bayarannya belum jelas. Iya. Kalau sebagai pegawai atau dia instansi kan jelas sebulan sekali bayaran gitu kan. Ini jadi tantangan. Jadi tantangan yang kedua itu SDM. Oh iya. Nah akhirnya begitu. Tadi limbah ya. Tantangan limbah. Nah, di sini kalau tantangan ilmu udah dapat nih. Udah dapat. Sejarah udah dapat nih. Nah keahlian udah dapat nih. Udah dapat. Kayaknya ketika memproduksi ada limbah. Limbah. Setelah limbah udah ada pula yang limbah udah terbantu. Udah terbantu. Jadi ini kan rumah saya desain nih. Iya. Jadi memang kita tinggikan dari jalan ini sekitar 1,5 meter. Nah, bak penampungan limbah ada di bawah. Bikin bak penampungan limbah. Inilah untuk mendaur ulangnya lah ya. Mendaur ulangnya. Oke. Nah, di lantai 2 ini tempat proses produksi. Terus untuk yang bawah ini showroom. Terus buat pelatihan juga. Terus ada bak limbahnya, sebelah sananya ada kolam ikan. Oh iya, biar untuk indikator lah kalau capek ada indikator. Jadi indikator. Jadi kalau ada air yang meresap, rembes, ikannya mati. Airnya keruh atau gitu ya. Ya. Oh intinya mulai tertanggulangi limbah tadi ya. Limbah udah tertanggulangi. Ketika itu karena tadi sewa susah untuk mendaur ulang. Akhirnya Mas Eko, istri beli lokasi di sini, beli tempat di sini. Ini pun kecil sebenarnya, nggak nyampe 50 meter persegi. Yang penting tempat kecil tempatnya, tapi besar idenya, besar gagasannya ya. Justru jadi tantangan di situ. Tantangannya di situ. Nah, akhirnya Mas Eko bikin di bawah tempat mendaur ulang. Selesai satu masalah limbah. Terus sekarang masalah SDM. Karena itu tadi mencetak atau mengkader atau menduplikasi pembatik itu enggak gampang. Kalau melatih mungkin gampang ya. Melatih bisa, tapi untuk orang yang mempunyai jiwa soulnya betul-betul mau membatik itu ya. Betul, agak susah. Akhirnya saya tergabung dalam lembaga sertifikasi profesi LSP. Oh LSP. LSP Batik. Dari Pemkot juga? Bukan, ini dari sekelompok orang-orang yang setelah UNESCO mengakui 2009. Oh ya tadi 2006 ya? Iya 2006. UNESCO mengakui 2009. Berarti Mas Eko juga ikut berperan berarti bersama teman-teman. Jadi teman-teman sahabat Mas Eko juga ikut berpartisipasi ya. Ada perannya Mas Eko di situ dalam rangka mendorong ya. Mendorong diakuinya. Mendorong dan juga ikut memberi kontribusi ya. Pemikiran juga karya beliau. Akhirnya tahun 2009 batik kita diakui sebagai warisan budaya dunia. Melalui UNESCO ya. Betul. Nah, di situ saya bersama teman-teman dari kota lain, Pekalongan, Solo, Jogja dan daerah yang lain. Akhirnya kita gimana nih? Karena MEA atau Pasar Bebas Asia itu 2014 ini ya. Ya, 2014, 2015 sebenarnya itu sudah dilaksanakan, tapi Indonesia masih minta dimundurkan. Nah, sedangkan batik sudah diakui dunia dan tidak hanya Indonesia yang membuat batik, ada Cina, ada Malaysia dan negara-negara yang lain itu juga memproduksi batik. Iya betul. Nah, mereka bahkan udah pakai produksi ini kan mesin-mesin kan cetak. Nah, akhirnya dari itu kita melakukan standarisasi. Jadi kita merumuskan yang namanya SKKN, Standar Kompetensi Kerja Nasional. Betul tuh, seperti apa ya, kainnya, motifnya, pengerjaannya, prosesnya. Ada proses, ada bahan, ada alat. Jadi sesuai standar kompetensi kerja itu harus memenuhi ketiga hal itu, ada proses, ada bahan, ada alat. Nah, saya tergabung di situ. Nah, saya juga salah satu asesor yang melakukan asesmen. Jadi kita melakukan asesmen pada pelaku pekerja batik, mulai dari yang membuat pola, mencanting membatik, mewarna sampai finishing. Jadi kebetulan saya dan Bu Iin ini
aktif ada di situ. Kurang lebih sekitar 500-600 pekerja batik seluruh Indonesia sudah saya lakukan assessment. Ini ujungnya nanti ke SDM ya? Iya. Mantap ini. Jadi saya sebelum memberikan edukasi yang mantap kan saya harus pinter dulu. Nah, saya harus melirik juga nih. Mana nih yang punya talenta nih, yang mulai semangat nih, tak tangkap nih. Jadiin korban ini. Korban yang ini kan positif, korban positif. Ya, artinya bahwa untuk membuat mereka lebih maju. Ya, jadi setelah UNESCO mengakui, jadi kan harus ada yang melestarikan. Iya. Jadi berkesinambungan. Jadi ada yang membuat batik, harus ada yang mau pakai batik. Ada yang produksi batik. Iya. Ada yang mau pakai batik tapi nggak ada yang buat batik. Nggak lucu kan? Ada yang buat batik tapi nggak ada yang mau pakai batik. Nggak asik juga, nanti lama-lama batik akan mati lagi gitu. Akhirnya dari sinilah saya melakukan edukasi. Jadi makanya banyak mahasiswa, banyak pelajar. Akhirnya dari LSP tadi, Mas Eko ikut melatih, ikut lagi membina menjadi guru, pengajar, tutor, sebagai asesor juga. Pasti dapat berapa orang itu kan? Jadi berapa orang waktu itu dapat? Ya, pekerja sekitar 25. Cepat banget ya. Sekarang mencari satu orang itu pasti susah kan? Saya juga mengalami kalau tetangga kerja itu, yang betul-betul mau sesuai dengan SOP kita kan, susah sekali. Tapi ini idenya berlian banget nih. Dengan ilmu ya. Ilmu, jadi kalau kita akhirnya dapat 25. Ya, kalau kita biaya sendiri, sedangkan pemerintah Kota Semarang membiayai melatih waktu itu setiap 3 bulan sekali dilatih 20 orang. Kalau dari 2007 paling menjadi satu itu. Paling tentu belum tentu juga. Paling gugur semua itu. Jadi seperti itulah. Jadi kadang-kadang masyarakat. Itu anak-anaknya dari mana aja yang dilatih? Jawa saja atau juga ada luar Jawa? Masih Jawa Tengah. Tapi saya beberapa waktu lalu pernah ke Medan. Pernah ke Medan. Terus ke Madura juga. Nah, untuk berkaitan dengan limbah, saya pernah diundang ke Kalimantan Selatan. Untuk berkaitan pengolahan limbah. Ya, jadi di Kalimantan Selatan itu ada kriya tekstil juga, namanya kain sasirangan. Ya saya tahu. Kain sasirangan itu karena Banjarmasin yang dikenal kota 1000 sungai, jadi dia mandi di sungai, cuci di sungai, dia buang limbahnya juga ke sungai gitu kan. Nah, akhirnya saya ngasih pelatihan di sana selama 3 kali. Jadi saya 3 kali itu ke bolak-balik ke sana. Iya, bolak-balik ke sana. Waktu itu di provinsi Kalimantan Selatannya, terus berikutnya di kota Banjarmasinnya. Jadi saya diundang provinsinya, juga diundang kotanya. Jadi alhamdulillah apa yang saya punya, apa yang saya tahu bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Jadi Mas Eko tertanggulangi SDM ya? Itu tahun berapa itu? 2013, 2014. 2013. Berarti istilahnya Mas Eko limbah sudah tempat sudah ada, limbahnya sudah bisa dikelola, nggak lagi mencemari lingkungan, terus SDM sudah dapat, keahlian sudah ada, ini udah mulai lengkap berarti ya unsur-unsurnya kan? Sekarang mulai pemasaran berarti kan? Betul. Kendala utama para pelaku UMKM seluruh Indonesia. Sebenarnya di pemasaran. Jadi kadang-kadang seperti ini. Ya bikin bisa. Modal juga nggak susah. Asal kita mau. Sekarang banyak kok yang ngasih modal. Perbankan itu dibuka selebar-lebarnya. Kemudian dibuka selebar-lebarnya. Hanya kadang-kadang para pelaku UMKM itu sering diabaikan itu kualitas, betul. Komitmen, rasa tanggung jawab. Nah, kadang-kadang yang penting jadi. Nah, kadang-kadang udah bagus jadi jelek. Ya, yang komitmen ini yang kadang-kadang yang susah dipertahankan. Kok sekarang rasanya beda? Kok sekarang kualitasnya menurun? Nah, sebenarnya ini tantangan. Kualitas pertama dulu ya. Betul. Nggak boleh lari dari pakem kualitas. Dulu image batik Semarang itu udah jelek mahal. Udah jelek mahal gitu. Makanya orang yang apalagi kalau cantik lebih mahal lagi gitu. Kalau yang bagus mahal banyak. Ya kan? Kalau yang jelek murah banyak. Lah ini udah jelek mahal lagi. Lebih parah gitu. Nah, akhirnya saya bersama istri, kenapa nggak kita buat yang bagus tapi murah? Wah, dibalik ya. Ini dibalik murah. Bagus tapi murah. Akhirnya kita berusaha karena kita sudah istilahnya banyak berlatih nih, SDM kemampuan sudah nih, ya kan, kemampuan diri, karena kita juga sebagai asesor, ada di lembaga sertifikasi, kita punya standarisasi, SOP-nya sudah jelas. Nah, akhirnya kita dalam pemasaran kita berani memberi garansi.
Kalau ibu bapak beli di batik di kita, kemahalan, informasi ke kita, nanti kita kasih yang murah. Kalau ibu bapak beli batik di kita, kalau dicuci sekali luntur wajar Bu, Pak. Kalau udah di 3 kali, 4 kali, 5 kali, kok 10 kali luntur lagi, balikin ke saya ganti baru. Pernah, karena buatan kita kadang-kadang kan, ya itu tadi, komitmennya agak susah mempertahankan kualitas. Wah ini ukuran warnanya ini kayaknya tanggung nih, kagok nih, kurang sekian gram. Mau beli batik itu, bahan-bahan batik itu semua ada di Pekalongan. Di Semarang belum ada. Jadi kadang-kadang kendala kita di situ, karena kagok, waktu juga nungguin kiriman juga butuh lama. Akhirnya untuk ngejar waktu, udah deh yang ada dulu udah dipakai gitu. Setelah dipraktekin ternyata hasilnya tidak maksimal. Nah ini jadi kesalahan. Tapi ya namanya memaksakan itu ternyata nggak baik gitu kan. Betul. Nah akhirnya biarlah kita susah betul, agak lama. Atau customer tapi juga. Yang penting kualitas. Ya yang penting kita komunikasi. Pentingnya kualitas ya. Komunikasi dengan customer ibu. Ini kalau saya paksakan nanti hasilnya nggak maksimal gimana, saya nggak tanggung jawab nih. Tapi kalau ibu mau bersabar 1-2 hari, saya jamin nanti kualitasnya lebih bagus. Ya udah nggak apa-apa. Itu di awal pemasaran ya. Di awal. Terus awal mulai lancarnya pemasaran tuh gimana? Sebenarnya dari tahun 2010 kita sudah mulai lancar pemasaran. Udah mulai lancar. Itu pameran-pameran juga ya? Iya, lewat pameran. Pameran. Baik yang di lokal, nasional, bahkan internasional. Terus dijual ke pasar sudah ada? Sudah. Dilempar ke pasar sudah? Jadi kita memang jadi kalau untuk Semarang atau batik-batik khusus Semarang itu kita tidak bisa bergantung dengan pasar. Tapi kalau kata saya lebih enak saya menciptakan pasar sendiri. Jadi kalau saya ngikutin pasar, saya nggak akan bisa. Iya benar-benar. Karena banyak banget persaingan. Iya persaingan. Terus dari satu orang menurut mereka, menurut ibu si A ini bagus, menurut si B belum tentu bagus. Nah selera yang. Apalagi kita baru mengenalkan, mensosialisasikan, capek kan? Ini batik Semarang loh. Orang bertanya lagi, betul Semarang ada batik. Akhirnya saya buat segmen pasar tersendiri. Di mana ya saya mending ciptakan pasar. Saya buat pasar. Jadi kamu yang butuh saya. Kamu yang datang ke sini. Kamu yang datang ke sini. Gitu. Bolehlah inisiasi bikin kampung batik. Boleh kita sejarah kampung tematik. Kampung tematik ya, kampung tematik. Jadi kampung tematik pertama kali di Kota Semarang kampung batik. Waktu Mas Eko di sini sudah ada yang berkunjung juga. Sudah kan? ada berkunjung. Cuman lokasinya itu masih belum tertata dengan rapi. Jadi malu lah masa kita kedatangan tamu, rumah kita berantakan. Jamuran masih ada. Iya, jadi nanti kan tamu nggak nyaman. Jadi image keluar, jangan ke kampung batik deh. Kampungnya kumuh nggak asik gitu kan. Nah ini bisa merusak gitu kan. Akhirnya waktu itu kita tersampaikan waktu itu lewat Ibu Wali Kota, Ibu Ketua Dekranasda, Bu Wali Kota. Bu Wali Kota. Iya, karena dari Bu Bibit juga waktu itu ngobrol, Mas aku seneng ke kampung batik, tapi sayang apa Bu? Kumuh. Didengarlah sama beliau, Ibu Wali Kota. Akhirnya tersampaikan ke kecamatan. Akhirnya langsung kerja bakti nih Bu, bersih-bersih. Jadi kelurahan, kecamatan ya. Bahkan waktu itu Pak Lurah sempat, Mas Eko, kalau ada tamu itu saya dikasih tahu. Pak, boro-boro ngasih tahu-tahu sudah di depan rumah, itu sudah di depan pintu. Saya mau ngomongnya gimana gitu kan. Nah, akhirnya untuk mempersiapkan bahwa kampung batik akan lebih terkenal lagi. Pemerintah Kota Semarang dengan program kampung tematik, dipilihlah kampung batik dijadikan proyek pilot pertama. Untuk kampung tematik. Kampung tematiknya. Jadi udah ketemu nih ya. Ada memang sejarahnya, ada memang pelakunya, kemudian ada kampungnya. Dikeluarkan lagi oleh peneliti Jerman. Ternyata memang batik yang lebih mempunyai nilai tinggi lah. Untuk dikedepankan sebagai tematiknya Semarang ya. Oke, akhirnya datanglah pemerintah untuk membenahi trotoar, membenahi jalannya gitu jadi ya. Lebih cantik lah sekarang. Lebih cantik. Tapi ini kan ada berapa kampung batik tadi ya? Namanya ya? Ya, ada kampung batik tengah, kampung batik kerajaan. Jadi itu disesuaikan juga, ada kampung batik Kubur Sari karena di situ ada kuburannya. Tapi waktu itu masyarakat ada yang agak ini nggak, misalnya dia resisten masyarakat, ada yang mungkin ngapain nih kampung-kampung kita dicat-cat? Ya, adalah. Ada juga. Masyarakat itu kan bermacam berbagai. Tapi tidak sampai ada yang demo, sampai yang ada ini
Demo sih enggak. Alhamdulillah dari kita kasih pemahaman, pengertian. Toh ini juga untuk kita semua kok gitu. Untuk ekonomi warga juga. Untuk ekonomi warga gitu yang lain. Untuk juga kalau seandainya ini ada yang bisa jualan, ada yang untuk parkir. Betul. Kan bukan hanya batik kan dampaknya kan betul. banyak kan. Dari ekonomi yang lain misalkan yang jualan makanan, minuman. Terus di sini ada yang penjahit, akhirnya kan tumbuh. Jadi berkembang. Kan? Ya, jadi akhirnya sadar lah masyarakat ya. Jadi ekonomi di Kampung Batik sangat tumbuh sekali. Jadi kalau saya sering kadang-kadang cerita kalau dulu warga Kampung Batik nganggur itu nggak dapat uang, nggak punya uang. Sekarang nganggur datang uanglah sendiri gitu. Iya, uang yang datang ya. Karena dia nganggur di rumah, nganggur dalam arti kata tidak diem, tapi dia jualan. Akhirnya tetap di rumah. Iya, gitu ya. Seperti parkir itu juga ada. Iya, kalau orang kalau dulu orang Kampung Batik mau cari uang itu keluar. Iya. Sekarang cukup di rumah saja. Cukup di rumah. Kalau sini kan dekat pasar nih, jualan di pasar. Sekarang di rumah malah orang datang ke sini gitu, seperti itu. Terus yang bikin gerbang-gerbang yang Instagramable ada? Jadi itu ada peran dari BUMN juga. Oh, peran jadi, BUMN juga. Selain dari pemerintah daerah, kita tidak terlepas dari bantuan dari BUMN. BUMN itu sangat-sangat membantu. Dengan PLN tadi ya. Angkasa Pura saya juga ada tadi. Dengan program CSR-nya, corporate responsibility-nya, bahwa ada kewajiban dari perusahaan itu untuk meningkatkan masyarakat, memfasilitasi. Banyak sih. Bahkan saya pernah itu dapat dari CSR-nya Kementerian Keuangan itu limbah IPAL, instalasi pengolahan limbah. Totalnya lumayan waktu itu, hampir sekitar 200 juta. Alhamdulillah. Ya. Nah ini ada Pak. Ini pengelolanya nanti ada paguyubannya. Ada paguyuban. Ada paguyubannya. Ya. Kebetulan saya juga ketua paguyuban. Oh, ya, alhamdulillah. Ketua paguyuban. Ya bisa berarti untuk mengembangkan ke masyarakat, mengajak masyarakat, membina masyarakat. Ada koperasinya juga. Koperasinya ada, tapi memang masih belum berjalan dengan baik. Dalam ini ada untuk proses pengembangan lah ya. Pengembangannya. Yang mural-mural ini ada pavillon-pavillonnya sejak tahun berapa nih? Sejak kapan? Tepatnya ya setelah kampung tematik tahun 2010-2011 Gubernurnya udah Pak Ganjar? Sudah. Jadi waktu Pak Ganjar datang ke sini ya sudah mulai mempercantik diri semakin. Iya. Sering Pak Ganjar datang ke sini? Beberapa kali. Beberapa kali. Oke. Jadi ternyata ini memang sebuah perjalanan panjang ya. Jadi sahabat teman-teman semua. Jadi Kampung Batik ini perjalanan panjang. Ini mungkin bisa menjadi bahan edukasi, literasi juga buat sahabat dimanapun berada dalam mengembangkan sebuah ekonomi kreatif dimanapun berada, apapun itu bentuk jenis usahanya ya, bukan hanya batik, mungkin banyak hal-hal lain. Tetapi yang perlu kita sadari bersama, pentingnya kita menggali nilai-nilai sejarahnya. Jadi ada akarnya, ada fundamennya gitu ya, ada fundamennya. Kemudian ada juga warga masyarakat kita yang yang peduli untuk melestarikan nilai-nilai sejarahnya, juga nilai usahanya begitu ya. Kemudian fokus, kemudian juga harus komitmen konsisten gitu ya, dan menjaga kualitas. Menjaga kualitas terhadap apapun jenis karya yang dihasilkan gitu ya. Kemudian nanti bisa, inilah perannya nanti fasilitator oleh pemerintah daerah, BUMN, dari swasta gitu ya, kolaborasi, tapi yang penting ada core-nya dulu kan, ada core-nya dulu, ada kemauan dulu, ada yang men-triggernya, ada yang ditokohkan, yang betul-betul mempunyai karakter ketulusan, keikhlasan, berjuang begitu ya. Ada juga kadang-kadang orang tokoh tapi kadang-kadang lebih ke pribadi, profit oriented, akhirnya kan masyarakat resisten. Kalau di sini kan enggak, dikembangkan kebersamaan, dikembangkan kesadaran, akhirnya ternyata masyarakat sadar bahwa memang dampaknya cukup signifikan mengangkat ekonomi warga sekitar gitu ya. Mas Eko, tolong ceritakan nih, katanya ada batik Semarang itu ada 2, apa itu? Jadi dalam proses perkembangan setelah 2006, kita kan banyak mencari nih, literasi tentang sejarah batik. Mulai muncul nih, ada yang namanya batik Semarang. Batik Semarang. Dan ada yang batik Semarangan. Semarangan ya? Ya, Semarangan. M ya, bukan B ya? Semarangan. Semarangan. Jadi kalau Semarangan itu lebih ke sifat. Jadi
ceritanya. Semarangan itu sifat. Lebih ke sifat. Jadi sama dengan sembarangan nggak? Nah ini akhirnya munculnya batik sembarangan. Jadi ceritanya sendiri. Kalau batik Semarang itu batik yang dibuat di Semarang ya, oleh warga yang kota ada Semarang. Filosofisnya, nggak ada nilainya. Dan motif-motifnya flora fauna juga ikon-ikon Semarang. Nah kalau batik Semarang, jadi itu kaitannya sejarah. Jadi ada pembatik keturunan yang dia hanya bisa membatik pada zaman dahulu, tapi diproses di kota lain. Di Pekalongan tepatnya. Jadi kalau ada batik 3 negeri, nah jadi diproses di satu daerah, dikerjakan, diselesaikan di beberapa daerah yang lain. Nah jadi ada keturunan membatik mau proseskan finishing di Pekalongan. Misalkan, Ci, aku nitip di warna. Buatnya di sini. Iya, membatiknya di sini, Pak. Di Semarang. Tapi warnanya di sana. Di Pekalongan. Nah, jadi ada yang namanya lataran atau tanahan Semarangan. Itu justru banyak dikenal di luar kota Semarang. Tapi buatnya di sini. Tapi apa maksudnya unsurnya unsur Semarang? Unsur Semarang. Nah, jadi waktu di Pekalongan si juragan batik nanya, itu buatan siapa kok bagus sekali? Karena saking indahnya, saking bagusnya si juragan batik Pekalongan itu terpesona. Nah setelah jadi diwarna, istilahnya dibabat, itu dibalikin lagi ke Semarang. Nah si juragan itu kan selalu teringat. Jadi kalau ada pepatah mengatakan jatuh cinta pada pandangan pertama, itu benar. Akhirnya dia nyuruh sama kulinya buat batik seperti orang Semarangan itu. Itu jadinya yang batik Semarangan itu. Semarangan. Jadi berawal dari Semarang yang dikenal di tempat Pekalongan. lain. Nah, karena SDM Pekalongan itu kan luar biasa, pinter lah banyak. Akhirnya justru berkembang. Saking indahnya banyak orang yang suka. Jadi kalau cari batik Semarangan di Pekalongan banyak. Tapi tanahan, lataran Semarang. Nanti saya kasih tunjuk. Tanahan Semarangan. Nah, kalau batik Semarang itu lebih ke ikon. Adanya cuma di Semarang. Ada di Semarang. Nah, sekarang ini banyaknya muncul batik sembarangan. Nah, asik nih. Ini nih yang perlu. Saya itu kadang-kadang suka gemes gitu. Jadi batik sembarangan itu seperti ini. Jadi UNESCO mengakui itu batik hanya 2, batik tulis dan batik cap. Jadi ada proses, ada bahan, ada alat. Nah, alatnya itu hanya 2, canting tulis atau canting cap. Atau penggabungan kedua alatnya. Nah, kalau printing, orang di printing kalau printing itu di sablon kayak kaos, sablon gitu. Tapi bermotif batik. Itu tidak diakui UNESCO. Makanya tekstil yang bermotif batik. Yang saya katakan batik sembarangan itu printing yang bermotif ikon Semarang. Kayak ini pemalsuan pencurian motif batik, tapi dalam pengkaryaannya dan pembuatannya itu pakai produksi itu kan yang nggak dikenal sebagai yang batik. Batik cuma 2, cantingan tulis sama canting cap. Sekarang kan ada yang produksi mesin kan, itu berarti batik sembarangan. Nah, jadi sahabat pemirsa, kita dapat nih ilmu yang sangat bermanfaat. Ada 3 ternyata batik di Semarang ini. Ada batik Semarang, ada batik Semarangan, dan ada batik sembarangan. Kalau batik Semarang dengan Semarangan ini bagus ya. Cuman ini masalah tempat aja ya. Ada kulturasi. Tapi yang sembarangan ini nih, nah ini harap boleh berbisnis tapi tolong disesuaikan lah dengan terhadap sejarah bangsa, terhadap bahwa kita menghargai memang batik itu sebagai kasanah kasanah budaya. Jangan budaya dikamuflasikan, jangan budaya yang diperkosa dengan memang industri berkembang, tapi tolong pakemnya yang batik itu 2 gitu ya. Batik tulis sama batik cap. Kalau ini tetap batik Nah, sekarang kan banyak tuh yang sembarangan ini kadang-kadang. Akhirnya nanti yang berkembang batik sembarangan. Betul, inilah. Ini yang kita khawatirkan ini. Nah, semoga Mas Eko tetap menginisiasi, tetap mengedukasi tetap meliterasi. Semoga batik Semarang tidak bisa sejajar dengan batik-batik lainnya, batik Pekalongan, batik Jogja, batik Solo, batik Lasem Saya yakin ini insya Allah pasti bisa. Amin. Mas Eko, terima kasih banyak. Sama-sama. Banyak hal yang ingin kami gali lagi. Mudah-mudahan umur kita sama-sama panjang. Amin. Kita berkesempatan lagi untuk dapat bersama-sama menginformasikan, menyebarluaskan bahwa kita memiliki budaya, memiliki karya anak bangsa
yang banyak sekali yang kadang-kadang kita tidak tahu. Ini malah tahunya dari museum yang ada di Belanda sama di Amerika. Betul, betul. Untung ada Mas Eko, Iya. yang difasilitasi juga oleh Pemkot dan lain-lainnya. Semoga Pak Ganjar, Bu Ati dengar ya, mengembangkan lagi, mengangkat lagi orang-orang seperti Mas Eko untuk mengembangkan produk-produk yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah pada umumnya. Sahabat, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lainnya di Muslion Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, ini bukunya. Nah, Motifnya. ini buku ini yang ada di museum itu ya. Iya, iya. Ini yang ada di museum di Belanda. Ini buku udah kopiannya ya. Tapi yang aslinya ada di Belanda. Nah, ini motifnya dibuat oleh Mas Eko. Sama ya. Motif bunga mawar. Iya. Bunga mawar. Ini yang tahun 1840 ya. Ada lagi Mas Eko? Kalau yang ini saya kembangkan ya. Ini kayaknya lagi dibatik ya. Lagi dibatik ya. Lagi dibatik. Ini buku ini ada ya? Ada. Iya. Oke. Oke Mas Eko. Ini yang motif. Nah, ini yang Raden Nganten ini. Ini ada bukunya. Jadi ada dulu apa? Tan Kong Tin. Kemudian ya. Kemudian Tan Kong Tin. Ini Tan Kong Tinnya di ini dong. Tan Kong Tin. ini seperti ini. 1970-an. Motif-motifnya flora fauna, warna-warnanya masih encim, budaya Cina. Ini kan ada motif kupu-kupu sama motif parang, ya, ada iya, kawung, Solo tadi ya. ada geringsing. Ya, ini penggabungan budaya tadi.